Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran hadis kitab Jawahirul Bukhari. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kalian selalu mengikuti pengajian ini. Kitab kalian bisa diartikan dengan baik dan disimak penjelasannya nanti. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini mendapatkan manfaat, barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalian bisa lihat nomor hadis 359. Nomor hadisnya 359. Silakan dibuka kitabnya dan mohon diartikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr ya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai atasnya, atas keduanya ya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, arba'un, ada 4 perkara. Arba'un, ada 4 perkara. Man kunna fihi, man siapa, kunna fihi yang ada di dalamnya atau yang ada padanya, kana munafiqon, maka dia menjadi munafik. Kana munafiqon, maka dia menjadi orang munafik ya. Siapa yang ada 4 perkara ini pada dirinya, pada diri seseorang, maka dia bisa dikatakan orang munafik. Au man kanat, atau orang ya, kanat yang ada fihi di dalamnya, khoslatun, satu bagian ya, satu bagian, min arba'atin, dari 4 perkara ya, tadi 4 yang tadi itu. Jadi semuanya atau sebagiannya atau salah satunya ya. Jika 4 perkara ini salah satunya ada pada diri seseorang, maka dia bisa dikatakan munafik. Kanat fihi, kanat ada fihi di dalamnya, khoslatun, satu bagian, minan nifaki, dari munafik ya. Jika ada salah satunya pada diri seseorang dari 4 perkara ini nanti, maka dia termasuk orang yang munafik. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Apa 4 perkara itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang perlu kita hindari, jangan sampai ada pada diri kita, agar kita tidak termasuk atau tergolong orang yang munafik. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, idza haddasa kadzaba. Idza haddasa, apabila berbicara, kadzaba, dia berdusta ya. Ini ciri orang munafik yang kalau bicara selalu ada dusta, selalu ada kebohongan, selalu menipu orang ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai kita dalam bercakap kita, dalam berbicara kita, dalam pergaulan kita, selalu kita isi dengan kebohongan-kebohongan pembicaraan kita. Khawatir ya, perlahan-lahan sifat munafik ini akan masuk dalam diri kita. Jadi yang pertama, kata Rasulullah, orang yang berbicara selalu ada kebohongan ini. Idza haddasa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Ya. Apabila, yang kedua ini, wa idza, dan apabila, wa'ada, berjanji ya, akhlafa, mengingkari. Ini ciri yang kedua ya. Apabila berjanji, akhlafa, dia mengingkari. Kalau berjanji dengan kawan, dengan teman, dengan siapapun, janji jam berapa, ketemu jam berapa, ya ternyata datangnya tidak sesuai dengan janjinya. Ya. Atau dia janji akan memberikan ini dan itu, ternyata dia mengingkari. Ya. Ini ciri-ciri orang munafik. Ya. Jangan sampai hal ini tertanam dalam diri kalian. Justru hal ini harus kita hindari, agar kita tidak tergolong termasuk orang-orang yang munafik. Berbicara selalu bohong, berjanji selalu mengingkari ya.
Kemudian yang ketiga, wa idza ahada, apabila dipercaya, ghadara, dia mengkhianati. Ya, ketika diberikan amanah, ketika dipercaya sama seseorang, dia mengkhianati kepercayaan itu, amanah itu yang diberikan kepadanya. Ya. Jangan sampai ketika kalian dipercaya menjadi pengurus, OSIS atau yang lainnya, dipercaya sama orang tua, nanti dipercaya sama masyarakat, nanti kalian mengkhianati amanah itu. Naudzubillah. Berarti sifat munafik tertanam dalam diri kalian. Satu persatu, dari berbicara selalu bohong, berjanjinya selalu mengingkari. Ya, ketika dipercaya dia mengkhianati. Jangan sampai ya ada pada pribadi kita. Ya. Yang keempat, biasanya yang kita sering dengar hanya 3, tapi di sini Rasulullah hadis yang lain, dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ada 4 poin, 4 perkara. Yang keempat, wa idza khasama, apabila bertengkar. Ya. Apabila bertengkar, berantem, musuhan, ya. Fajaro, menjauhi dari kebaikan. Ya, fajaro, menjauhi dari kebaikan. Apa maksudnya? Ketika dia bertengkar, dia tidak mau melakukan damai, tidak mau meminta maaf dan lain sebagainya. Terus ingin bertengkar terus, ingin bermusuhan terus dengan dia. Ya, naudzubillah. Ini kalau ada pada diri kita, ini termasuk ciri-ciri orang yang munafik. Jadi 4 perkara ini yang perlu kita hindari. Jadi kesimpulannya dari hadis ini adalah ciri-ciri orang munafik. Kemudian kita lanjut hadis berikutnya, hadis 360. Ya, 360. Babu qisasil mazlumi. Ya. Bab cerita orang-orang yang dizalimi. An Abil Khair an Uqbah bin Amir qala, berkata, kami berkata lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka, sesungguhnya engkau, ya, kata sahabat ini, mengutus kami, fananzilu biqaumin, maka kami berhenti di suatu kaum. Ya. Fananzilu biqaumin, maka kami berhenti di suatu kaum. La yaqrunana, mereka tidak menghormati kami. Jadi berhenti di sebuah mungkin perkampungan atau suatu kaum. Nah, di kaum itu mereka tidak menghormati, kata para sahabat ini, enggak menghormati kami. Fama taru fihi, maka bagaimana pendapatmu di dalamnya? Ya, jadi sahabat bertanya kepada Rasul, bagaimana kalau ada kaum yang seperti itu, gitu maksudnya. Faqala, bersabda, lana, bagi kami, ya, in nazaltum biqaumin, jika kalian berhenti di suatu kaum, ya, fa umira lakum, maka diperintahkan bagi kalian, bima dengan sesuatu, yang sebaiknya lidhaifi, bagi tamu. Ya sudah, kita artinya menerima saja apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, ya, dengan baik, apa. Faqbalu, maka terimalah oleh kalian, kata Rasulullah. Faqbalu, maka terimalah oleh kalian. Fa illam yaf'alu, maka jika mereka tidak mengerjakan, maka jika mereka tidak mengerjakan maksudnya tidak berlaku baik, ya, tidak memberikan hak-hak seorang tamu, fakhudhu minhum, maka ambillah, ya, oleh kalian, minhum, dari mereka, fakhudhu, maka ambillah oleh kalian, minhum, dari mereka, haqqad dhaif, haknya tamu, ya. Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita menghormati tamu, ya. Budaya menghormati tamu diajarkan oleh Rasulullah. Makanya orang tua kita sering mengajarkan kita agar kita berlaku baik, berlaku menghormati tamu, ya. Ketika ada tamu, kita berikan suguhan yang baik, suguhan yang jangan sampai mereka kecewa, ya. Jadi tamu itu adalah membawa rizki buat kita, karena mereka akan mendoakan kita dan lain sebagainya. Makanya tradisi ini di Arab Saudi, di sana, di tanah Arab, di Mekah terutama, ya, ketika ada tamu sangat dimuliakan, sangat dihormati, ya, dengan memberikan makan, wejangan yang lain sebagainya. Bahkan nggak boleh pulang dari kediaman itu sebelum mereka
makan bersama tuan rumahnya. Ini luar biasa. Jangan sampai kita pelit dengan tamu yang datang ke rumah kita, justru nggak pernah kita kasih apa-apa, bahkan air putih pun tidak kita berikan. Jangan sampai seperti itu. Kata Rasulullah mengajarkan kita agar kita menghormati tamunya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim dhaifahu, kata Rasulullah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Luar biasa hadis ini diawali, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya, kata Rasulullah dalam hadis yang lain. Ya, artinya kalau memang dia tidak memuliakan tamunya, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ma'asyiral muslimin, teman-temanku, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bermanfaat buat kalian semua, dan saya harap kalian mengartikan dengan baik, ya, memahami serta mengamalkan yang terpenting, gitu. Terus untuk kalian absensi nanti bisa kalian tulis di kolom komentar, ya, biar terlihat siapa aja dan nanti pengambilan nilai dari situ. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan di pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.